Oke, selamat pagi teman-teman atau sahabat Stikas Buleleng. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Nersi Wayan Antariksawan, Eskep MANDNM, ya, selaku host podcast Stikas Buleleng pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh spesial, sungguh luar biasa, karena di sela-sela kesibukan ibu-ibu yang cantik di tempat ini, di sebelah saya dan juga di depan saya, asesmen atau asesor dari Lampetekes yang mengasesmen prodi kebidanan Stikas Buleleng. Oke. Nah, kali ini kita akan berbincang nih, berdiskusi dengan tamu kita, ya. Tamu yang sungguh luar biasa kali ini ada, mungkin saya kenalkan dulu ibu-ibu semua ya nih. Saya kayaknya harus jadi ibu-ibu juga. Jangan. Oke, mohon maaf karena nggak ada prompter, saya pakai HP aja. Yang pertama itu ada Ibu Desi Sarli SSIT MKep PhD. Oke, saya hadir. Oke. Hadir. Iya. Oke, Ibu ini berasal dari atau kebetulan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang. Benar Bu? Jadi jauh banget ya dari Padang ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Dari Padang. Bawa masakan Padang Bu? Apa? Bawa makanan Padang nggak? Rendangnya saya lupa bawa. Mesti harus ke sana kayak. Boleh kan? Kita harus ke Padang kapan-kapan. Oke, siap. Oke. Oke, yang kedua itu ada ini RR ini apa ini Bu? Oh itu Raden Roro. Raden Roro Catur Leni Wulandari SSIT MKep, berasal dari Universitas Islam Sultan Agung. Benar banget. Betul kata Ibu. Asik. Ini kayaknya masih tegang ya. Oh, iya. Belum santai Belum kayaknya. santai kayaknya. Iya, Yang betul. ketiga ini, waduh, ini sangat pengalaman sekali karena saya mau cerita sedikit karena waktu saya di Manila, kebetulan atasan saya di sana juga dari Sumatera sana, Yes. dari Batak, Iya. David Barus dan juga Sida Putar. Iya. Jadi kayaknya udah logat-logat cengkoknya mungkin agak-agak ngena nanti Bu. Iya. Agak lain. Agak lain juga. Ini salah satu tamu kita agak lain. Iya. Dr. Bintang Petralina SST MKep dari Universitas Binawan. Iya. Oke. Nah, oke Bu. Jadi perkenalan sudah. Saya juga tadi sudah perkenalan. Mungkin singkatnya saya Dr. Wayan gitu. Atau Wayan di sini sih panggilnya Wayan Ari gitu ya. Sebenarnya juga saya baru kembali. Oh. Baru kembali dari Manila. studi saya dari Manila. Kurang lebih 10 tahun di sana untuk S2 dan S3 kedokterannya. Mungkin Luar biasa. dokter nursingnya. Itu Terima dapat kasih. beasiswa atau? Iya, beasiswa dari Beasiswa sini dari ya. pemerintah. Dari yayasan. Wih, juga. keren banget yayasannya. Terima kasih. Jadi Biasa. untuk SDM juga dari S2 dan S3 sudah didukung juga oleh yayasan kami, dan ya saya bangga juga menjadi satu-satunya yang dari luar negeri gitu yang disekolahkan di luar negeri. Keren. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kalau gitu kita sudahkan aja. Berarti 10 tahun di Manila berarti ya? Almost 10 tahun karena S2 saya yang kita juga kerjasamakan sekalian juga di Central Scholar University. Saya di sana S2-nya untuk manajemen keperawatan. Terus juga karena ada tuntutan linearitasnya, jadi saya S3 juga yang linear untuk manajemen keperawatan. Oh, berarti ada ya di S3-nya manajemen? Ada. DNM itu Bu, yang Dokter Nursing Dokter Management. nursing. Oh. Keren, ya. Jadi mohon maaf nih mungkin karena meskipun keilmuannya berbeda Iya, dari iya. ibu-ibu senior saya. Tapi biasa Tapi- kita tetap nyambung kok. Kan kita satu perut. Iya. Bidan dan perawat itu kan satu perut. Satu Sebenarnya rumpun, seperti itu. Katanya. Dan saya kan Katanya. saya dulu sekolah perawat. Sekolah perawat. Ya, dulu zaman saya itu nggak boleh langsung bidan. Oh. Sekolah perawat dulu, baru sekolah bidan. Nah ini mungkin ilmu pengetahuan juga buat teman-teman, saudara dan juga. Bidan sama Karena perawat satu yang perut saya gitu ketahui ya. selama saya di Manila juga Bu, yang kayak hukum perawat sama nurse itu, perawat sama bidan, itu jadi satu. Iya. Pelaksanaannya? Iya. Jadi kayak saya misalkan kayak yang cowok itu ada yang nurse sama BDN-nya. Iya. Jadi dia dua punya skill. Oh iya, orang Filipina bidannya ada Bidan laki-laki. bidan Kita laki-laki. pernah datang ke Benar. Indonesia. Dan itu pernah viral waktu sebelum saya pulang itu, seorang perawat laki-laki di sana delivery untuk anak kelahiran di jalan gitu, karena pas ada yang urgent gitu ya. Jadi itu juga
kayak mencerminkan bahwa si perawat ini atau si bidan ini bisa dua skill gitu. Iya. Jadi Kan ada perawat maternitas. yes, perawat maternitas juga. Cuman kalau di Filipina yang pengalaman Iya. pengalaman saya, itu memang skillsnya itu yang untuk melahirkan dan juga perawat juga bisa. Gitu. Keren. Iya, iya. Terima kasih Bu. Aduh, tersanjung sekali saya. Sepertinya yang wawancara kita ya. Kita yang wawancara host ya kayaknya. Jadi terbalik gimana? Harusnya host yang nanya kita ya. Iya. Sebenarnya memang sebelum ke sana gitu kan kita harus ya kayaknya kata-kata si editor harus pembukaan dan sebagainya Iya. gitu kan. Iya, Oke, iya. jadi sebelum kita menginjak ke sana mungkin santai-santai aja Ibu. Iya. Mungkin nanti kita akan bertanya tentang kesan-pesannya Ibu selama di sini juga. Mungkin saya sebagai host mungkin akan mengulik sedikit. Gimana sih mungkin di masing-masing Ibu pengalaman menariknya ketika selama menjadi asesor gitu ya, karena Pengalaman menarik. mungkin ada satu yang nyantol gitu. Kalau menarik kayak Bu Bintang deh kayaknya. Waduh, coba deh Bintang Bintang banyak bercerita. pengalaman. Saya semua menarik. Ayo Bu, coba Bu. Itu jangan begitu, jangan Oh, iya. saya Mas. Ayo coba Ibu. Mungkin Ibu-ibu ada satu-satu sama, atau ya, gimana? kita sama. Oke, Bu Monggo. Leni dulu silakan. Ibu. Leni dulu. Ya, oke, apa ya pengalaman jadi asesor tuh saya jadi asesor dari tahun 2016. 2016. Waktu itu perekrutan sebelum pandemi. Jadi langsung ke pelatihan ya, masih luring gitu. Pengalaman itu ya saya memang ngasihnya sering yang di luar Jawa. Oh, Paling jauh perjalanan darat itu ada yang lebih buleleng itu di Melabuh. Ya. Melabuh itu. Melabuh dari Aceh itu perjalanan darat ke Melabuh 8 jam. Wow. Nah, apa yang menarik ya waktu itu setelah gempa ya yang ke gempa tsunami yang di gempa Melabuh tsunami, ya. kan rata semua. Habis itu baru pembangunan awal-awal kan ada ya bukan mistik sih ceritanya ya ada Boleh hotel jadi lah ya. ceritakan cerita horor. Oh, Iya. Orang di siang hari nanti. ya, Cik. ya itu pengalaman yang 2 hari di sana kan dulu D3 ya belum Iya. ada sarjana profesi Sarjana. jadi 2 hari kerja itu kita di hotel untungnya satu hotel kan berdua gitu ya Iya. berdua tuh teman satunya itu nggak bisa tidur lah muter udah besoknya baru saya nggak bisa tidur setelah keluar ada apa ini ya ternyata yang hotel ini untuk yang pembuangan yang korban-korban tsunami ditaruh di situ semua ya untungnya kan kita ceritanya di akhir Di akhir, nih, jadi setelah nggak pulang. tahu gitu ya. Itu posisi juga kayak gini bulan Ramadan. Jadi kita bangun pagi, sahur ya biasa. Dan memang nggak banyak penghuninya. Itu yang paling jauh perjalanan di Melabuh yang Paling darat. jauh ke Melabuh. Kalau yang di Sulawesi, Mamuju itu ya 2 pesawat ya. Pesawat yang kecil masih perjalanan kali, lagi. Nah di sana memang bener-bener ini ya, bener-bener pedalaman ya. Yang kemarin saya jalan sama Bu Desi ada anjing di sebelah, di sana babi. Sama itu. Ya pengalamannya ya banyak menariknya ya, karena kita banyak ketemu teman ya. Kalau kita menganggap semua orang baik kan, kita akan dapat feedbacknya. Dan ya yang jauh dari L2 Dikti ternyata informasi apapun itu nggak dapet. Dulu ngitung SKS belum tahu, jadwal belum tahu ya kita akhirnya ngajarin dari nol ya, ngajarin jadi banyak previewnya lah kita. Ya itu mungkin feedbacknya dari institusi yang bagus juga ke kami sehingga kalau asort kan juga ada penilaiannya. Iya, Nah, benar kalau sekali. feedbacknya baik kan kita dipakai terus, tapi kalau feedbacknya nggak baik banyak komplain kan tentunya juga nggak bermanfaat untuk lainnya. Iya, jadi itu pengalamannya dari Aceh dan juga 2 pesawat kayaknya hampir sama kayak ke Papua juga Bu ya. Papua juga kan berkali-kali betul. pesawatnya gitu kan Bu ya. Tapi kalau Papua belum pernah ya. Ya itu Mamuju sama Palopo dari Makassar pesawat lagi darat. Yang Palopo juga sama. Jadi itu pesawatnya 1 kali penerbangan. Iya. Ya, jadi kalau kita ketinggalan, ya udah nggak pulang. Untungnya bisa pulang Bu. Iya. Tinggal kita bertemu di sini. Ya dunia asal tuh seru lah. Iya, Ini Bu iya. Sesi kemarin ke tempat kami. Oh iya. Sekarang ketemu. Iya, ketemu. Karena yang jadi asesi, kalian jadi tim ya seru. Iya, Semua Iya, betul semua asal sekali. tuh saudara lah kita. Ya, baik. Iya. Nah, itu cerita dari Ibu dan lanjut ke siapa lagi? Ayo. Oh saya. Oh ya, Boleh. ini agak lain Langsung. nih. Agak lain. Agak lain.
Saya asesor LAMPTKes itu dari tahun 2015. 15. Jadi saya asesor angkatan pertama di LAMPTKes. Iya. Dan saya sangat berterima kasih kepada OP saya, IBI, karena saya waktu mengikuti tes asesor itu adalah rekomendasi OP. Iya. Jadi belum membawakan nama universitas saya, belum. Iya. Jadi waktu itu asesor itu memenuhi unsur pendidikan gitu, terus unsur OP, kemudian unsur pemerintah gitu dulu kita timnya kalau Iya. berangkat gitu ya. Nah jadi seiring waktu ternyata karena kita juga nyangkut di institusi, akhirnya jadi ke institusi seperti itu. Jadi saya tidak ke OP lagi pelaporannya, tetapi di institusi. Jadi Yes. berganti gitu kan. Nah kemudian pengalaman yang paling berkesan pada saya ketika ditugaskan Jadi, oleh LAMPTKes itu ketika saya mengakses PJJ. Nah, jadi bidan itu Berarti pas kapan PJJ pas? PJJ itu berarti di tahun 2017-18 kalau saya nggak salah ya. Nah, dan saya menjadi salah satu tim untuk merumuskan borangnya juga, Iya. gitu. Jadi waktu itu yang PJJ itu adanya bidan, perawat sama gizi. Nah, gitu. Jadi yang melakukan PJJ ini adalah salah satunya Poltekkes Samarinda. Iya. Tetapi tempat lokasi PJJ-nya itu di Nunukan. Nah, itu kita harus naik pesawat kecil juga yang isinya cuma 12 orang. Tapi waktu itu Samarinda aja, Bu. Poltekkes Samarinda. Nggak sama yang lain gitu? Ada 3 Poltekkes. Tapi PJJ-nya Samarinda ini Nunukan yang paling berkesan Nunukan, saya wah. di sini, gitu kan? Berang lagi. Karena Nunukan ini ternyata dekatnya udah dekat ke luar negeri ya, dia Iya. seperti itu. Nah, kemudian ternyata kita pandemi dong COVID. Yes, Bu, pandemi. Saya nggak kaget, oh iya PJJ itu begitu. Jadi zaman dulu Jadi pas itu, bantu ya? nah zaman dulu itu ternyata mereka karena kan itu dapat bantuan dulu dari Australia. Saya nggak tahu pemerintah luar, teman-teman yang terisolasi kan itu ya, Iya. bidan-bidan Daerah di Nunukan terpencil, itu. betul. Jadi mereka kuliahnya itu sudah kayak sekarang Zoom. Udah mulai Gitu. itu ya? Jadi itu dia PJJ-nya, bukan artian PJJ yang universitas itu ya jarak Bukan. jauh ya, Bukan. bukan. Jadi dia sudah punya alat, tapi waktu itu alatnya kan dari layar ya, layar Telekonferensi itu gitu ya, kayak? ya telekonferensi dipusatkan di dinas kesehatan. Nah, jadi kita dari ketika saya mengakses dari Samarinda gitu, kita ketemu dulu mahasiswanya udah duduk semua di sana. Jadi kita lihat dulu dari layar, terus kita tanya-tanya dulu. Nah, baru besoknya kita visit lapangan naik pesawat kecil itu tuh, baru ke sana. Dan yang saya ambil dari situ adalah walaupun teman-teman saya bidan di pelosok itu terisolasi gitu ya, tetapi keinginan mereka untuk mengembangkan kompetensinya itu sangat luar biasa. Iya, Dan benar sekali. pemerintah juga waktu itu memang memfasilitasi. Jadi di dinas kesehatan itu ada laboratorium mininya gitu. Kampus kayak kampus ya udah. Iya, ada ya. perpustakaan Mini. mininya, Mini walaupun juga. bukunya terbatas gitu. Dan proses pembelajaran yang mereka lakukan itu ya sesuai dengan kita, hanya bedanya kita nggak tatap muka loh, Iya, gitu. tatap Mereka maya. berpraktik juga. Dan di sana itu si I-nya ditunjuk, sehingga dosennya dari kampus ini datang ke sana itu per 3 bulan. Nah, Kayak seperti itu. Berarti programnya hanya di daerah Nunukan aja atau di Ya, ada 3 politeknik waktu itu Poltekkes yang melakukan itu. Satu Samarinda, dia ke Nunukan, terus NTT. NTT? Jadi Poltekkes apa ya di NTT itu? Bu Wati kan dia itu juga, itu asesor juga itu beliau. Satu angkatan sama aku. NTT itu apa ya, Poltekkes apa ya di NTT? Lombok kan? Iya, Poltekkes Kupang. Kupang. Poltekkes Ya, Kupang. berarti. Dia tapi perjalanan darat dia gitu. Itu saya ya biasa kita ke pelosok Iya, apa iya. perjalanan darat kita biasa. Itu saya yang paling berkesan selama jadi asesor. Terima kasih buat LAMPTKes yang sudah berkenan memberikan Wah. kesempatan buat kita gitu Untuk ya. lambuan. Karena nggak semua orang bisa jadi. Iya. Gitu. Ini emang Terima kasih, ibu-ibu itu yang saja terpilih saya. di sini. Tadi sudah horor, ini tentang IT dan sampai ke hampir ke batas negara. Iya.
Nah yang satu ini nih. Cerita lagi. Atau ini kombinasi juga nih. nih, Kombinasi horor dan enggak juga. Tapi kalau di saya mungkin ini, saya sedikit misorientasi dengan tempat. Begitu. Iya. Wajar ya, Daerah wajar segala macam. karena di Indonesia sendiri tiga wilayah gitu ya. Iya. Karena saya merasakan itu ketika di Filipina, Bu. Karena setiap orang yang saya ketemui atau mahasiswa classmate saya gitu ya. Nah, biasanya itu dia malah menyombongkan sorry to say tapi menyombongkan negara dia yang katanya paling besar di ASEAN gitu ya. Cuma ketika saya jelaskan bahwa kita punya Malaysia, gitu. 3 different time, dia kaget juga gitu. Apalagi orang luar dan kita juga mungkin akan kaget juga ketika berubah jam gitu kan. betul. Apalagi arahnya itu silakan. Iya, oke. Nah, oke. Saya sendiri sama dengan Kak Bintang kayaknya ya. Jadi asesor itu tahun 2015. Angkatan pertama juga. Nah, kemudian ya berkat Lampetekes ya Ibu ya. Jadi kita bisa melalang buana kemana-mana. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu, saya mau mengingatkan ya. Berkat Lampetekes kita bisa bertiga bisa kemana-mana gitu. Nah jadi memang kalau saya sih memang sering ditugaskan itu di Sumatera dan Jawa, paling sering Sumatera dan Jawa. Nah yang lebih lucunya lagi ini, saya ditugaskan di Sumatera Utara begitu. Kalau dilihat alamatnya Sumatera Utara ya, kepikirannya kan kita naik pesawat ya Bibi ya, benar ya. Sumatera Barat dengan Sumatera Utara kepikirannya naik pesawat gitu. Naik pesawat. Nah jadi ketika saya tanyakan, saya mau ke sana, saya kontak prodinya, saya mau ke sana itu nanti gimana penerbangannya gitu, karena ternyata dari Padang itu naik pesawat ke Medan, kemudian saya harus nginep dulu semalam di Medan gitu, karena memang saya harus naik pesawat kecil lagi untuk ke daerah dia gitu. Sama semua ya pesawat kecil ada semua. Iya, ada pesawat kecilnya juga nih ceritanya gitu ya. Nah, jadi habis naik pesawat kecil, nanti dari bandara itu ke kampusnya sekitar 4,5 jam. 4,5 jam, lumayan. Darat jauh. gitu. Nah, kemudian itu daerahnya di Penyambungan. Nah, jadi saya diarahkan ke situ kan naik. Nah, kemudian teman kantor nelfon, lagi di mana gitu. Ini lagi ada penugasan di Penyambungan. Ini lagi di bandara gitu, di bandara. Kamu ke Penyambungan naik pesawat katanya gitu. Iya gitu kan. Berapa kali naik pesawatnya? 2 kali gitu. Kok lucu banget sih kata gitu. Kenapa begitu? Dari Padang ke Penyambungan itu lebih efektif naik mobil katanya. Jangan-jangan cuma sebelah desa. Kerennya kan yang pesawat. Bukan pesawatnya atau sebelah. Saya udah capek-capek 1,5 jam ke Medan, harus nginep dulu di Medan, besoknya harus naik pesawat kecil, kemudian ada perjalanan lagi dengan mobil 4,5 jam. Ternyata dari Padang ke Penyambungan cuma 7 jam. Itu bayangin itu ya, ternyata harus banyak belajar geografis kayaknya ya. Jadi keseringan bolos kayaknya waktu itu pembelajaran geografis. Kayaknya Google Car-nya belum ke sana, Bu. Betul. Nah, anehnya prodinya nggak menyarankan saya naik travel begitu ya, naik mobil aja Bu gitu ya. Nah akhirnya saya pulang. Oke lah, kalau Bapak kok nggak bilang kalau Padang Penyambungan itu dekat gitu. Saya nggak tahu kalau itu kan lebih efektif gitu ya. Lah saya kan segan Bu kalau nyuruh Ibu naik travel katanya gitu. Tapi kan muter-muter jadinya gitu kan, naik pesawat 2 kali gitu, kemudian naik mobil lagi 4,5 jam. Dan itu sebenarnya lebih efektif naik mobil, naik travel gitu. Akhirnya memang kan penugasan 3 hari ya untuk ke Bidana. Jadi 2 hari udah selesai, malamnya saya pulang pesan travel gitu. Jadi teman tim saya masih di Penyambungan tinggal naik. Harus ini saya udah nyampe di Padang paginya subuh begitu. Kayaknya mungkin tidak secara tidak langsung menyusahkan asesor. Semoga Stikas Buleleng gitu ya. Oh ya. Tidak begitu ya. Oke. Oke Bu, itu cerita menarik dari ibu-ibu semua.
Mungkin lanjut ke sesi berikutnya nih. Gimana sih stickers buleleng Bu menurut kamu? Iya. Ayo ke bintang lagi tuh. Kenapa sih saya selalu? Iya. Stickers buleleng menurut saya ya so far bagus lah ya. Waduh. Hanya ada Ini beberapa boleh teman-teman ya. ya, hanya ada beberapa catatan. Iya. Yang mungkin nanti harapannya ditindaklanjuti oleh stickers buleleng, dalam hal ini pimpinannya tentunya ya, yang punya kebijakan untuk kebaikan ya, seperti itu. Dan kami, karena kami di sini dari bidan gitu ya Mas ya, harapannya lulusan ini juga kan bisa menjadi generasi penerus kami gitu ya, yang tentu yang kompeten gitu, kualitasnya ya, juga terjaga itu. gitu ya. Jadi tolong nanti masukan-masukan dari kami itu ditindaklanjuti. Itu saja dari saya. Tidak usah ya dibilang nggak mau rinci, nggak mau lebih dalam lagi ya. Oh nanti ada, udah sama prodinya. Kalau Ibu mungkin lebih ada. Udah sih dulu. Oh ya. Oke, kalau ya sama mungkin dengan Bu Bintang ya, Pak ya. Jadi memang untuk sejauh ini kita lihat luar biasa, kita ajukan jempol buat ketua stickers dengan yayasannya ya, yang support penuh SDM-nya begitu ya, dan kemudian kita lihat untuk pembangunan sarana prasarana itu selalu ditingkatkan begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak berhenti ya Pak ya. Mudah-mudahan, dan harapan kami ya untuk meningkatkan kompetensi lulusan tentu kita harus mengawali dulu dengan kualitas SDM-nya, SDM dosennya begitu. Jadi ya seperti Bapak ya udah S3 10 tahun di Manila, luar biasa sekali. Belum ya Mas gitu ya. Mas ya. Beli. Nah, itu dibiayai oleh yayasan untuk kuliah di luar negeri, itu sangat luar biasa sekali support sistemnya dari yayasan. Nah, tentunya besar sekali harapan untuk teman-teman yang di bidan begitu ya. Nah itu juga gini Bu, mungkin ada masukan juga. Soalnya selama saya juga berkiprah di luar negeri sambil Bu ya nyambi. Beberapa teman juga kan saya ikut di PPI Bu ya. Jadi teman-teman saya tanyakan di negara A gimana bidannya, ada nggak. Yang saya paling tahu itu jauh Bu, yang ada dokter bidannya di UK waktu itu teman saya ada kenalan. Jadi saya juga sudah sempat sampaikan ke yayasan, mungkin masih menjadi pertimbangan dan juga mungkin diprogramkan ke depannya gitu kan Bu ya. Jadi agak susah mungkin untuk ini ya, ya. Cuman pasti akan diprogramkan. Tapi apa ya Mas ya, sejauh ini ya, apalagi nih saya S3-nya kan di luar ya, S3-nya di Malaysia waktu itu iseng-iseng aja sebenarnya gitu ya, karena memang sudah ngerasain D3-nya di Indonesia sampai S2 di Indonesia gitu ya. Kebetulan waktu itu ada teman saya yang kuliah di Australia, ngambil S2 kebidanan waktu itu di Monash University gitu ya. Dia cerita pengalaman dia kuliah di luar negeri di Monash gitu. Jadi itu jadi motivasi saya waktu itu pengen kuliah di luar negeri gitu. Jadi waktu itu di kuliah S2 saya nangis, sempet nangis gitu. Nangisnya kenapa? Saya pengen cepat selesai tapi nggak dibolehin gitu ya. Kayaknya hampir sama juga. Nah, saya maju tapi nangis juga sih. Birokrasi terlalu sulit segala macam, akhirnya memang membuat agak trauma juga untuk kuliah di dalam negeri. Akhirnya ketika sharing cerita begitu ya, ih kakak, perasaan kalau di luar negeri nggak seperti itu katanya gitu. Jadi nggak ribetnya begitu, masa sih gitu? Benar katanya kalau pembimbing itu kalau kita temuan dia janji jam 7 misalkan begitu, dia akan datang jam 7 gitu, dia akan menunggu kita, dan kemudian tempat diskusinya itu tidak hanya di kampus, di kafe, di mana. Saya pengalaman di Filipina tuh bahkan di McDonald's, benar. Di KFC gitu dia ketemunya di sana ngobrol gitu. Benar. Dan kemudian saya penasaran, itu beneran nggak ya di luar negeri seperti itu, dan benar-benar saya ngerasain benar. Ketika saya dapat supervisor ya, kebetulan beliau dari Yaman, bener humble banget ya. Kalau ketika kita sudah kontrak mau janji datang, saya mau datang tanggal sekian Prof, oke, dia akan mengosongkan waktunya begitu. Sampai tanggal berapa datang ke sini dia akan kosongkan, dan kemudian dia nyiapin family gathering segala macam. Seumur-umur dari
kuliah D3 sampai S2 nggak pernah tuh makan bersama-sama keluarga ini ya pembimbingnya, ini malah benar-benar disiapin gitu, kemudian difasilitasi. Kalau kita ngilang 1 bulan ditanyain gitu ya, assalamualaikum Desi ya begitu. Jadi memang selalu diingetin gitu, ini perasaan di Indonesia nggak pernah ketemu yang begini gitu ya. Nah jadi memang suatu motivasi sebenarnya, apa ya, yuk kita kalau udah di S2-nya di Indonesia coba di luar gitu ya. Jadi bener-bener beda ternyata gitu. Culture-nya yang mungkin bener, budaya culture-nya mereka, bener. ya. Jadi antara pembatas antara pembimbing dengan mahasiswa itu nggak ada gitu. Bener-bener kita dianggap teman gitu ya, dianggap apa ya, bener-bener nggak ada ininya gitu. Untuk temuan janji segala macam itu memang kita gampang aja untuk ini. Iya, karena juga saya pernah merasakan juga kan hal itu. Jadi memang mudah banget ketemu dengan advisornya, terus juga dosen-dosennya juga di luar negeri itu benar-benar yang humble. Bahkan yang paling saya ingat waktu itu ketika di kelas ya dengan profesor yang ada juga di sana, pengajar saya gitu ya. Jadi kenapa saya harus keras-keras kepada kalian gitu. Dan ya for information juga waktu classmate saya itu under 30 itu cuma 2 orang termasuk saya Bu. Jadi di bawah 30 tahun itu saya dan 1 teman lagi. Masih muda banget ya. Iya. Sisanya 50 something, karena yang S3 di sana itu yang mengejar jabatan di ininya masing-masing, kayak di lung centernya di sana, terus kidney centernya gitu. Banyak teman-teman yang classmate saya itu kebetulan kayak kepala instalasinya di rumah sakit Pak gitu kan. Jadi benar-benar yang humble juga iya, terus tepat waktu juga iya, mudah untuk mencari beliau-beliaunya di sana gitu. Dan mungkin agak similar nih pengalamannya dengan dulu. Sama ya. Nah ini sebenarnya tujuannya untuk memotivasi adik-adik kita ya yang keluar sekarang gitu, pada tadi ayo keluar. Ini ayo kita keluar. Minimal kalau nggak kuliah ya kerja di sana gitu. Nah, di kita juga sudah ada yang program untuk ke Jepang juga. Jadi untuk setelah lulus kuliah di sini bisa ada program Jepangnya. Kemarin juga untuk kami masih membicarakan programnya dengan Belanda, Ibu. Jadi dari ketua Stikers dan juga yayasan ini mengkomunikasikan program sama magang juga tapi ke Europe. Gitu. Jadi semoga sih berjalan. Jadi kita punya program andalan lain gitu ya, unggulan lain. Sukses ya untuk Stikers Buleleng. Terakhir. Oke, mulai nih. Satu kata aja sih, keren. Bangunannya keren, sekelas kabupaten kan ya ini ya. Kabupaten. Namun harus dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, pencirinya dari kebidanan ya khususnya ya, karena harus inland ada internasional, ada bahasa Jepang, kemudian dengan visinya HIV ini belum booming banget kan ya. Jadi ini masih PR besar ya. Bagaimana menonjolkan penciri ini supaya di kabupaten, sekolah kabupaten ini bisa go ke Denpasar, bisa go juga ke nasional dan internasional. Sebenarnya kalau dilihat strategisnya ini kan malah dekatnya dengan Jawa Timur ya. Dekat dengan Banyuwangi dan dengan Banyuwangi, karena tadi kita di rumah sakit itu malah rujukannya itu dari satu pulau yang dekat dengan Madura. Iya, benar sekali. Lupa saya. Saya lupa juga, cuman satu kecil pulau. Ya, gugusan pulau dari Madura itu di utara kami, Bu. Betul, satu kan ya. Nah, itu kan berarti ini bisa juga aksesnya tidak hanya pada pasien aja yang akan berobat ke rumah sakit Buleleng, ya tipe B kan ya, itu ada yang persalinan sampai 18 jam tadi harus dirujuk, ada yang selamat dan ada yang tidak selamat kan, kemudian ada yang skabies penyakit kulit itu sampai periksanya ke sini, artinya kan bisa juga akses untuk animo di luar, untuk menarik Stikers Buleleng kan bisa ditangkap nih. Nah, itu nanti kan biasanya orang akan mengenal kalau ada itu tadi penciri yang bumi yang beda dengan yang lainnya. Ya mungkin tadi yang disampaikan lulusannya ada yang terserap ke Jepang, mungkin apa yang di bidang sudah ada kan? Sudah. Ini kan bisa menarik. Ya mungkin itu. Itu terima kasih sudah sampai ke Buleleng. Siap, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir nih. Jadi mungkin
pesan untuk asesor muda atau calon asesor. Saya sih belum sih. asesornya. Siapa tahu ya, siapa tahu saya ke depan Iya. mungkin ada rencana untuk menjadi asesor atau gimana. Mungkin salah satu dari Ibu bisa Ya. gimana sih langkah-langkah atau tipsnya asik. Asesor. Tipsnya menjadi asesor yang keren. Agak lain juga bisa. Gimana nih dari Ibu mana? Ya, silakan. Udah Oke, sih. Ibu. Ya, mungkin kalau ya ini calon-calon asesor ya. Nah, memang kalau Lampetekes sendiri itu memang lihatnya dari psikotes ya Ibu ya. Iya, Nah, itu psikotes. memang psikotes yang nomor 1. Jadi Maksudnya gimana ya? ya jadi Mas kalau Lampetekes itu memang ada dia bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk psikotes. Jadi tidak bisa asal-asalan. Iya, benar sekali. Kita milih ya. Jadi memang sudah ada lembaga yang ditetapkan. Ya silakan saja menghubungi lembaga Lampet yang sudah ada kerjasamanya dengan Lampetekes, dan kemudian ya mudah-mudahan biasanya Lampetekes itu nanti kalau nanti dari lembaga tersebut nanti dia akan merekomendasikan atau tidak begitu. Oh, iya. Nah, jadi itu biasanya nanti ada juga Itu awalnya. Ya? awalnya. Jadi kalau mau seperti itu nanti biasanya dari awalnya ini orang bermasalah atau tidak gitu ya. Nah, karena memang iya. Semoga saya tidak bermasalah. Iya. Ya nggak tahu juga ya, itu dia apa yang dinilai dari kita Karena self apa namanya? ya. Self diagnose. Iya. Yes, Jadi kita mengira bahwa diri kita Baik-baik mungkin saja, normal ya, gitu ya. iya. Cuma Ya. kayaknya mungkin dari tes tadi mungkin bisa akan sangat berbeda. ketahuan, Ya, benar. ya, benar sekali. Iya, akan ketahuan gitu. Nggak tahu juga bagaimana cara mereka bisa menggali kita gitu ya, sampai nanti dapat hasilnya ini. Jadi alhamdulillah kita bertiga ini sudah lolos psikotesnya, Psikotes. jadi aman gitu ya. Jadi Saya berada di antara ibu-ibu yang normal. Iya, mulai angkatanku kan udah bayar sendiri tuh Bu Desi. Oh, bayar sendiri ya. Kalau yang kedua itu bayar dulu psikotes bayar sendiri. Mm-mm. Jadi nanti hasilnya dikirim ke Dalam Jakarta PTS ya? dari kalau kita di Semarang ada dari Unika yang Iya, saya tunjuk. iya. Dia ngirim, kita yang dikasih resi. Iya. Nah, itu tulisannya direkomendasikan, dipertimbangkan dan tidak direkomendasikan. Iya. Nah, yang diambil seleksi itu yang direkomendasikan. Direkomendasikan. Terus yang kedua memang yang harus modal kita adalah ada pengalaman menjadi minimal manajerial manajerial pendidikan, perguruan tinggi. apakah itu kaprodi, apakah itu sekprodi, Iya. ataukah penjalanan mutu. Iya. Ya paling nggak ini Oh, berarti kepala kui nggak masuk Bu ya? harus dulu mutasi dulu. Mutasi dulu. Minimal Jadi, sama jabatan. deh, Saya gitu. rasa Minimal harus penjaminan mutu dulu. Penjaminan mutu ya. mengirimkan permohonan ke Ketua Stikes. Iya. Iya. Silakan. Tapi saya lebih untuk saat ini karena baru kembali juga, saya lebih Adaptasi maksudnya lebih dulu ya. adaptasi dulu dan fokus ke teman-teman yang maksudnya untuk kerjasama dulu, terus juga untuk internasional juga. Nah kemarin sempat di luar daripada bidan kita baru banget kerjasama dengan Mahidol Chulalongkorn dan Rangsit University di Thailand untuk farmasi. Jadi semoga sih bisa setelah itu itu bisa menjadi pintu untuk bidanan juga. Iya. Jadi kita sambungkan ke sana nanti gitu untuk meningkatkan kualitas mutu dari bidanan. Oke. Setuju ya? Iya. Jadi saya harus menunda agenda saya menjadi asesor gitu. Di antara Kan asesor masih- ada juga yang lagi ngambil S3 di Mahidol bidan. Iya. Nah, Ada kebidanan? ada. Teman kami asesor ada di sana sedang Sedang belajar, sedang, ya? sedang melanjutkan studi di sana. Jadi Jadi bisa teman-teman dari sini bisa Iya. ke sana. sangat bisa karena kemarin juga pintunya kan udah dari sana, ada MOU juga dari kita. Iya. Oke deh boleh, ini bocor halus. Bocor Kayak halus. yang ada di YouTube itu. halus. Jadi itu dari kebidanan, keilmuannya juga sudah, asesor juga sudah. Mungkin hanya 3 sesi itu Ibu. Sudah menyita waktu Ibu Iya. berapa menit? Sudah hampir 40. 40 Nggak kerasa ya, Sejam. nggak kerasa. Hampir sejam teman-teman. Jadi itu dia kesan-pesan dari ibu-ibu cantik ini untuk khususnya untuk teman-teman kebidanan masuk Semangat. dan juga semangat nanti untuk arahannya untuk institusi dan juga pengembangan lembaga. Terima kasih Bu sudah hadir di Iya, sini. Mohon izin akan diupload nanti. Oh iya, silakan. Semoga nggak ada titut-titutnya kan ada. Ini aman Bu. ya? Aman. Oke, terima Itu kasih. dikirimkan aja linknya ya. Oh, ya, terima kasih. Sudah ditunggu. Biar di subscribe ya, like dan Iya. subscribe. Sudah ditunggu nanti.
Oke, begitu Ibu, kita akhiri dengan ucapan selamat sore. Selamat sore.